Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Putri Zakiyah, Afan Zubair, dan Galih Margenta Setiawan. Kami adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 1 tahun 2023, Balai Diklat Keuangan Medan. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan tugas agenda 2, Core Value ASN berakhlak. Nilai dasar ASN terdiri dari 1. Berorientasi pelayanan, 2. Akuntabel, 3. Kompeten, 4. Harmonis, 5. Loyal, 6. Adaptif, 7. Kolaboratif. Nilai-nilai ASN pada Ibu Sri Mulyani adalah sebagai berikut. Berorientasi pelayanan, berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Maka diambillah kebijakan untuk menghasilkan pelayanan yang maksimal, mulai dari membayar pajak tepat waktu, menaikkan pajak untuk orang kaya, dan adanya pajak karbon. Penghargaan juga diberikan kepada Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, sebagai pembina pelayanan publik terbaik dengan predikat pelayanan prima dan Piala Adicita Sewaka Pertiwi, yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Kemenkyu atas raihan predikat pelayanan prima 2 tahun berturut-turut. Akuntabel. Sebagai Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani adalah sosok yang berdedikasi tinggi, bertanggung jawab, serta disiplin, dan berintegritas tinggi atas jabatan yang telah diamanatkan kepada beliau. Hal ini ditunjukkan dengan capaian tugas pada tahun 2022. Pendapatan negara dalam APBN tahun 2022 terrealisasi Rp2.626,4 triliun atau 115,9% dari target, yang artinya selama 2 tahun berturut-turut berhasil meraih penerimaan melebihi target yang telah ditetapkan. 3. Kompeten. Sebagai Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan kinerja terbaik. Beliau berhasil mengembalikan ekonomi Indonesia saat pandemi COVID-19 pada tahun 2021 dan mampu meningkatkan ekonomi Indonesia dari minus 0,7% di kuartal pertama menjadi sebesar 3,69% di kuartal 4. Beliau juga pernah menembus target APBN penerimaan pajak lebih dari 100%. Ibu Sri Mulyani kemudian memutuskan membuat pajak karbon guna menambah penerimaan pajak. 4. Harmonis. Ibu Sri Mulyani mampu membentuk lingkungan kerja yang kondusif di mana reformasi Kementerian Keuangan telah dikelola sangat baik, sehingga terjadi perubahan yang signifikan di Kementerian Keuangan baik dari segi SOP-nya maupun SDM. Ibu Sri Mulyani juga aktif sebagai pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Indonesia. Ini menunjukkan kontribusi beliau di bidang pendidikan. 5. Loyal. Keputusan Ibu Sri Mulyani untuk kembali ke Indonesia sebagai Menteri Keuangan dan melepas jabatannya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia merupakan bukti loyalitas Ibu Sri Mulyani kepada Indonesia. Ibu Sri Mulyani juga menunjukkan kemauan bekerja sama dengan Bapak Presiden Jokowi untuk bersedia menjadi Menteri Keuangan lagi pada periode kedua. Ibu Sri Mulyani menunjukkan sikap loyal dan mau mewujudkan cita-cita Bapak Presiden untuk membangun Indonesia dengan SDM yang lebih baik, bersih dari korupsi dan kemampuan ekonomi yang berkualitas secara inklusif. Hal tersebut merupakan kehormatan bagi Ibu Sri Mulyani untuk mendukung Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Nilai berakhlak selanjutnya yaitu adaptif. Pada konferensi tingkat tinggi G20 yang lalu, menggambarkan sosok Ibu Sri Mulyani dapat bertindak secara proaktif dan memanfaatkan peluang-peluang untuk membantu memulihkan perekonomian global. Ibu Sri Mulyani menggait negara-negara yang tergabung dalam G20 untuk bersama-sama bermusyawarah dalam menyepakati sebuah output yang dapat membantu perekonomian dunia. Output yang dihasilkan juga merupakan hasil dari inovasi dan kreativitas yang beliau cetuskan dan para tokoh penting lainnya. Kolaboratif. Ibu Sri Mulyani kerap kali melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Seperti yang telah dilaksanakan baru-baru ini, beliau melakukan kerjasama dengan negara-negara lain melalui forum G20 dengan Indonesia sebagai presidensi. Ibu Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa kolaborasi forum ekonomi di G20 yang lalu perlu untuk dilanjutkan dan dilestarikan karena merupakan suatu hal yang positif.
kolaborasi sendiri bertujuan untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa, negara, serta dunia. Sekian penjelasan dari kelompok kami terkait role model tokoh aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.